warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Aulia Zahra dengan NIM 2002103030 dalam mata kuliah Geografi Tanah, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Jember Angkatan 2020. Tanah dalam konteks kajian geografis merupakan tanah yang berperan sebagai tubuh alam dan menyelimuti permukaan bumi oleh berbagai sifat serta perwatakan khasnya dalam proses pembentukan, keterdapatan, dinamika dari waktu ke waktu, serta memiliki manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Tanah memiliki karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologi sebagai akibat adanya serangkaian panjang dalam proses pembentukan tanah dengan kurun waktu yang dimulai serta batuan hancur dan menjadi lepas-lepas karena terdapat proses pelapukan. Topik yang dikaji dalam praktikum geografi tanah ini yang pertama, pengambilan sampel tanah, yang kedua, identifikasi warna tanah, yang ketiga, identifikasi tekstur tanah, dan yang keempat, identifikasi struktur tanah. Yang pertama, pengambilan sampel tanah. Sampel tanah merupakan contoh tanah yang diambil pada lokasi tertentu. Pengambilan sampel tanah merupakan tahapan terpenting pada awal praktikum identifikasi tanah, yang kemudian bertujuan dalam identifikasi sifat fisik tanah, kimia tanah, biologi tanah, dan lain sebagainya. Contoh tanah dapat diambil setiap saat pada kondisi kapasitas lapang.
foto dari hasil pengambilan sampel tanah, yakni dari sampel tanah utuh, sampel tanah agregat utuh, dan sampel tanah terganggu. Yang kedua, identifikasi warna tanah. Warna tanah dapat diartikan sebagai morfologi tanah yang dapat dianalisis dan dipengaruhi oleh senyawa-senyawa besi, senyawa magnesium dan mangan, kuarsa dan feldspar, dan bahan organik. Warna tanah memiliki berbagai jenis pernyataan terkait dengan jenis dan kadar bahan organik, keadaan pengatusan dan aerasi tanah, oksidasi dan proses pencucian, tingkat perkembangan tanah, kadar air tanah, dan adanya bahan tertentu. Identifikasi warna tanah yang dikaji berwarna 10 YR 3/4 atau dark yellowish brown, yang berarti bahwa warna tanah yang diidentifikasi memiliki nilai Hu 10 YR, Valu 3, Chroma 4 yang secara keseluruhan disebut dark yellowish brown. Yang ketiga, identifikasi tekstur tanah. Tekstur tanah termasuk ke dalam sifat fisik tanah yang merupakan gambaran terkait komposisi ukuran butir-butir partikel penyusun tanah. Dalam klasifikasi tekstur tanah juga dapat dilakukan berdasarkan indera peraba, yakni dengan memiling sejumlah contoh tanah pada antara ibu jari. Pita tanah retak dalam kondisi basah atau tekstur geluh, pita tanah mudah dipatahkan dalam kondisi basah atau tekstur lempung geluhan, dan pita tanah bersifat elastis tidak mudah dipatahkan dalam kondisi basah atau tekstur lempung.
tekstur tanah di atas terlihat dapat membentuk seperti lingkaran atau bola sehingga termasuk ke dalam kelompok tekstur tanah yang lain. Kemudian, hasil identifikasi tekstur tanah menunjukkan bahwa tanah tersebut masuk ke dalam jenis tekstur geluh pita dengan panjang ukuran kurang dari sama dengan 2,5 cm. Yang kemudian, hasil identifikasi dari tingkat kehalusan dan kekasaran tanah menunjukkan bahwa tanah di atas memiliki tekstur yang seimbang antara halus dan kasar. Hasil identifikasi tekstur tanah lebih detail diketahui dengan memadukan kedua parameter yakni panjang pita dan tingkat kehalusan atau kekasaran tanah. Hasil menunjukkan bahwa tanah di atas memiliki tekstur geluh pita kurang dari sama dengan 2,5 cm dan memiliki tekstur kasar dan lembut sama-sama dominan sehingga masuk ke dalam jenis tekstur geluh. Selanjutnya yaitu yang keempat terkait identifikasi struktur tanah. Struktur tanah merupakan bagian dari sifat fisik tanah yang mengkaji terkait sekelompok partikel tanah yang mengalami kubulasi karena adanya koloid lempung dan organik. Struktur tanah berbeda-beda tergantung dari proporsi lempung dan organik sebagai pengikat yang ada dalam tanah. Struktur tanah juga dideskripsikan berdasarkan 3 parameter yakni tipe atau bentuk, derajat kemantapan, dan kelas atau ukuran. Tipe atau bentuk struktur tanah, diketahui bahwa tanah yang dianalisis termasuk ke dalam tanah gumpal, angular blocky, atau gumpal bersudut. Struktur tanah gumpal biasanya dicirikan oleh tanah yang terbentuk pada wilayah dengan perbedaan musim kering atau basah yang cukup tegas. Bentuk permukaan rata atau membulat pada sekelilingnya. Angular blocky atau gumpal bersudut terlihat memiliki bidang muka yang saling memotong dengan sudut lancip. Dari hasil identifikasi untuk menentukan ukuran atau kelas struktur tanah, didapatkan rata-rata sampel tanah besar, sedang, dan kecil. Untuk besar memiliki rata-rata 3,2 cm, untuk sedang memiliki rata-rata 1,7 cm, untuk kecil memiliki rata-rata 1,2 cm, dan keseluruhan rata-rata dari besar, sedang, dan kecil memiliki rata-rata 2,03 cm. Untuk menentukan kelas struktur terlebih dahulu dirubah dari cm ke mm, sehingga didapatkan 20,3 mm atau kasar. Dari hasil identifikasi derajat dan kemantapan struktur tanah, dengan menekan menggunakan tangan dan jari untuk merasakan kemantapan tanah, diketahui bahwa tanah yang dianalisis termasuk dalam kategori kokoh atau kuat, dalam kurung, agregat yang mantap, dan jika dipecahkan dengan tangan terasa sakit.
warahmatullahi wabarakatuh.